Saat Kominfo mengaku tak takut terhadap peretas PDN yang minta 131 miliar, klaim pegawainya kerja 24 jam. Tiba-tiba, pemerintah tak bisa pulihkan data PDN yang diserang ransomware. Tiba-tiba, pemerintah tak bayar tebusan ke peretas, data kementerian lembaga dibiarkan hilang, pasrah. Kalau klaim pegawainya kerja 24 jam, masa ada notif Windows Defender dibiarin aja, Bang? Ini data negara, Bang. Emang kagak denger suara dung dung? Gimana sih suaranya tuh kalau ada notif tuh? Sumpah gue muak banget dengernya, gue kesel banget kayak Windows Defender, bro. Keamanannya keamanan setingkat warnet anjing. Maksud gue ini kita lagi bicara negara, bro. Biasanya negara tuh keamanannya berlapis-lapis, kayak apa tuh Tenggo, apa sih namanya? Gue yakin juga hackernya ketawa, bro, ngeliat ini, sumpah dah. Anjing beginian doang, goblok gitu. Terus kayak lanjut deh. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM. Biarkan gue meso dulu sebentar, anco. Gue udah record lo, tadi sejam. Gagal gara-gara mikrofon gue rusak. Makanya sekarang gue record ulang. Dan sekarang ada backupnya, Saramonic. Gue ada backupnya, gak kayak Kominfo. Mantap. Oke, sebelum lari ke sana, mari kita permulaan dulu. Pemanasan dulu, gak usah buru-buru, santai aja. Mau kemana sih? Emang mau kemana? Oke, biarkan gue mulai video ini dengan menyapa kawan-kawanku yang pada akhirnya selamat dari kiamat kedua. Dari tadi nih kayak orang nungguin banget nih. Dari tadi di Bekasi hujan-hujan doang soalnya kagak ada kiamatnya. Soalnya kalau misalkan kamu lihat di IG nih, ada kiamat. Ini udah ada kiamat. Dia mataharinya jatuh ke tempat dia. Ke kita belum. Kiamatnya delay. Di sini hujan doang. Nah, masalahnya gini, men. Di internet tuh malah jadi kocak-kocakan. Karena apa? Kita udah pernah melewati ini. Di TikTok ada orang live nanyain dress code kiamat lu apa? Lah, nanyain ntar di sini kiamat jam berapa, kan beda-beda jam, Bang. TikTok dan semuanya bermula dari bapak-bapak ini. Paranormal asal India prediksi kiamat pada 29 Juni 2024. Ya elah, Bang, kayak hal baru aja dipikirnya. Iya, apa dia timingnya tuh, jamnya tuh berdasarkan jam India? Udah kali. Jadi alasan kenapa perkara kiamat jadi rame itu semuanya datang dari Kushal Kumar, seorang astrolog India yang meramalkan akan terjadi kiamat hari ini. Karena sekarang posisinya jam 23.28, masih tanggal 29, jadi masih ada kemungkinan 30 menit lagi. Kalau misalkan gue record berhasil ya berarti kiamatnya gak jadi, udah gitu aja. Lu gak bisa nonton, dia juga udah mati ya. Jadi kiamat menurut dia ini sebenarnya adalah kiamat yang hubungannya sama Perang Dunia Ketiga. Dia bilang kayak perkara Israel, terus perkara Korea Utara, Korea Selatan. Jadi kayak pada perang semuanya, terus dunia kiamat gitu pikirnya. Tapi ya tidak terjadi karena itu hanya sekedar teori. Maksud gue kayak orang ini pada akhirnya gak ubahnya kayak siapa? Lia Eden tuh pernah ada ngeramal kiamat gak sih? Gue gak tahu dah. Tapi ya respect, akhirnya kita selamat sekali lagi. Dan kalau misalkan lu ingin membuat keluarga lu jadi lebih respect sama lu, katakanlah lu punya anak, coba ikuti cara gua, anak gua kan udah lahir. Nanti ketika dia dewasa akan gua putarkan film 2012 untuk kemudian gua kasih tahu ke dia kayak, adek, nih papa salah satu orang yang survive dari kapal ini, dari kiamat ini. Jadi adek jangan macem-macem ya sama ayah gitu bro caranya ya. Terus sekarang ada lagi, jadi ayah udah 2 kali lo selamat dari kiamat gitu. Gokil. Sebenarnya udah banyak orang yang ngebahas ini. Terus juga Ray juga udah sempat ada ngebikin videonya, yang mana sebenarnya gue harusnya upload bareng sama Ray itu kalau misalkan video tadi kagak gagal. Tapi intinya pembahasan kami akan sama, kurang lebihnya sama. Cuman di sini kita lama-lamain aja biar marah-marahnya puas. Karena ini adalah tentang Kominfo, tentang badan cyber itu terus sama orang-orang yang mengurusi server dan lain sebagainya. Beberapa hari ke belakang banyak sekali kasus yang dimulai dari Kominfo. Twitter pengen diblokir,
yang mana ternyata nggak jadi. Jadi Doski ini udah kuat-kuatan nih kayak ngancem-ngancem ini itu segala macem. Ternyata nggak jadi. Alasan nggak jadinya juga katanya karena tidak ada ketentuan yang dilanggar. Kemarin sosokan keren, kenapa dah? Terus nggak lama setelah itu perkara judul. Judul kan susah banget kan Doski ngurusinnya tuh. Cara terbaik yang bisa mereka lakukan itu ternyata cuman ngirim SMS. Ini SMS ini dikirim ke PA gua. Dan SMS-nya pantun. Hidup cukup dan bahagia, bahagia didapat dari halalnya harta. Judi tidak akan membuat kita kaya, malah jauh dari keluarga. Hashtag stop judi online. Menurut lu anggarannya berapa? Menurut lu orang akan bisa tobat kalau misalkan dapat SMS beginian? Ada istri, ada anak, ada bapak, ada ibunya ngasih tahu buat stop judul, ternyata dia masih ngelakuin itu kan berarti atas dasar apa orang itu akan berhenti karena dapat SMS? Aku dapat SMS, aku akan berhenti. Mana ada? Coba cek anggotanya, ada yang ikut atau enggak? Ayo coba cek historinya. Kemarin kan ada dibikin Satgas anti judi online kan. Terus kalimatnya pengen ada pengecekan HP kepada setiap anggotanya. Coba dicek. Siapa tahu kan ada yang historinya tiba-tiba gitu kan. Nggak cuma mau blokir di Twitter, nggak cuma perkara judul, ada juga perkara foto ulang tahun. Sekarang perkaranya jadi jauh lebih besar lagi. Karena apa? Karena ini menyangkut pusat data nasional. Buat lo yang belum tahu, sebenarnya gini, pusat data nasional itu baru bakal dibikin. Sekarang itu makanya pusat data nasional sementara, ada sementaranya karena tahapannya sekarang masihlah ngumpulin orang-orang buat join, nyuruh lembaga-lembaga tertentu buat kayak ayo masuk dulu, nanti kalau udah semuanya masuk baru kita bikin PDN-nya nih. Nah sekarang itu masihlah sementara, jadi kayak semacam tahap uji coba, yang mana kemarin gue sempat ada ngeliat orang nge-tweet ngejelasin itu panjang dan lebar. Intinya masih ada keraguan apakah PDN ini sendiri bisa selesai atau enggak. Cuman intinya lebih dari 282 layanan atau lembaga yang udah join. Sebenarnya semuanya itu nggak bermula dari sana. Permulaannya itu datang ketika tanggal 20-an Juni lalu, imigrasi itu servernya down. Semuanya itu dimulai dari sana dulu. Keributannya di internet itu kayak, wah server down, wah gimana nih ngurusin imigrasi, wah harus manual, repot banget, inilah itulah segala macem. Kurang lebih tuh sampai lebih dari 50 jam kalau gue nggak salah servernya down. Orang kemudian mempertanyakan itu dong, kok bisa sekelas imigrasi servernya down? Kok bisa server down gak ada backupnya? Kok bisa ini dan itu segala macem? Dan jatuhlah semuanya ke Kominfo. Isinya ya marah-marah sama Kominfo doang. Karena apa? Karena itu tanggung jawabnya Kominfo. Awalnya kita nggak tahu nih alasannya apa. Apakah down karena emang bermasalah? Apakah down karena diserang? Apakah ini, apakah itu, kita nggak tahu. Tapi pada akhirnya setelah down selama 4 hari, sistem keimigrasian itu berangsur normal. Oke, mungkin backupnya bisa kembali lagi atau gimana. Nah setelah imigrasi normal ini, kemudian baru tahulah di situ orang-orang kalau ternyata PDNS lebih tepatnya dihack. Sejauh ini pihak Kominfo tak menyebutkan penyebab downnya PDNS 2 hingga berhari-hari ini. Namun menurut Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com, insiden ini bisa dipastikan adalah ransomware. Oke, sebelum kita lari ke sana, biar gue kenalkan lu ke PDN-nya dulu deh. Lupa gue tadi ngasih tahu. PDN atau Pusat Data Nasional ini dibuat sebenarnya dengan niatan yang bagus, niatan yang baik, karena pemerintah tahu kalau misalkan masing-masing lembaga, masing-masing kementerian itu punya pengurus dalam hal server inilah itulah segala macam, dananya akan membengkak, duitnya akan lari ke korupsi kasarnya. Jadi dibikinlah satu pusat, semua server di sini, ayo biar ngurusinnya gampang, biar kalau misalkan mau ada integrasi pelayanan segala macam jadinya cepet. Dan PDN ini juga di kalimat keempatnya dituliskan
menjamin keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi WNI. Menjamin, lagi nih, inget nih, keamanan informasi dan kedaulatan data negara dan data pribadi warga negara Indonesia. Tertulis. Apakah terbukti? Tidak, tertulis doang. Tertulis kan tidak harus terbukti. Kocak. Dan yang udah ikut dalam PDN ini info cuman sampai 2021 sih ingat gue. Tapi kayak ada banyak sekali kementerian-kementerian, ada banyak sekali lembaga, ada juga daerah. Beruntungnya ketika gue cari Bekasi, ini coba lu cek dah, ada daerah lu nggak di sini? Maksudnya tempat KTP lu aja gitu. Kan gue sempat ada cari Bekasi. Bekasi itu yang keluar kota Bekasi, kabupaten enggak. Privilege menjadi orang kabupaten. Nah, tertinggal. Nggak tahu soalnya ini 2021 anyway men. Sekarang 2024 gitu. Jadi at least ya lu udah tahu gitu. Maksudnya datangnya tuh dari ide yang cemerlang gitu, untuk menyatukan semuanya supaya tidak ada korupsi lah gampangnya. Tapi ternyata perkaranya jadi jauh lebih rumit dan menyebalkan karena diurus oleh orang yang tidak memiliki akuntabilitas, tidak memiliki rasa prihatin dan menjaga gimana sih semuanya kayaknya ada di sini. Dan gue saking keselnya bingung mau ngomong apa. Kayak mereka sudah diberikan tanggung jawab berupa data nasional, tapi kok kepercayaan kita dilempar begitu saja seolah-olah tidak peduli. Itu kata yang kasar sebenarnya, kata tidak peduli itu. Tapi kayak, ya apalagi dananya itu 700 miliar. 700 miliar bro, duit itu kagak daun. 700 miliar itu berarti 700.000 juta. Bingung gak lu? Mampus gak lu? Duit itu, duitnya kan berarti larinya ke BSSN sama Kominfo gak sih? Sama ke beberapa tempat lain. Maksudnya kayak nggak cuman satu kementerian atau satu tempat doang nih yang nerima, pasti banyak bagi-bagi. Enggak lama tiba-tiba ada info ini. Kami sampaikan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Jadi yang berdampak tuh ada 210. Yang berdampak tuh ada 210 instansi yang berdampak. 210 sih kalimatnya, tapi ada artikel yang bilang 282. Nah, gimana tuh? Masalahnya pertanyaan gue juga sama seperti Mas ini. Emang bapaknya beneran paham gak sih? Nyebutin jargon-jargonnya aja kayak kesulitan. Nah, soalnya dia ngomongnya gitu, Ben. Ini adalah serangan siber dalam bentuk ransomware dengan nama Brainkeeper Ransomware. Gini. Tadi tuh gue juga sebenarnya baru belajar, gue juga baru tahu. Ransomware itu sebenarnya adalah tindak kejahatannya. Ransomware itu adalah kriminalitasnya. Diambil dari kata ransom dan ware. Ransom itu tebusan, ware itu perangkat. Jadi kayak perangkat lu diambil, data-datanya diambil, ini itunya segala macam atau dikunci. Kemudian dia minta ransom, minta tebusan. Cara dia ngambilnya pakai apa? Ya pakai aplikasi atau software-softwarenya mereka, pakai Lockbit atau yang ini nyebutnya dia Brainkeeper. Tipikal virus yang pada akhirnya bakal ngunci data lu, ngambil data lu, dan kalau lu nggak bayar sejumlah nominal yang mereka minta, data itu akan disebarkan ke dark web. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi kayak ada yang disekap, mereka minta tebusan. Kalau misalkan dalam waktu yang ditentukan tidak diberikan tebusan tersebut, data itu akan disebarkan. Perkaranya sendiri juga seingat gue sempat terjadi waktu itu sama BSI, Bank Syariah Indonesia, yang waktu itu sempat ada minta berapa dolar ya, lupa gue. Pokoknya sampai akhirnya beberapa hari dan nggak ditebus-tebus, akhirnya datanya tersebar. Gue nggak tahu tuh kelanjutannya gimana, tapi kasusnya tuh sempat rame. Sekarang ransomware-nya tuh pakai yang Brainkeeper, sedangkan dulu tuh pakainya yang Lockbit. Jadi kayak ya pengembangannya aja. Cuman yang harus lu ketahui adalah ransomware ini biasanya tidak datang dari
serangan. Gimana sih? Lupa. Jadi kayak perkaranya tuh bukan karena kita diserang, tapi karena kita lalai. Lalainya gimana? Entah yang download file sembarangan di internet, entah yang tiba-tiba buka website tertentu ada banner cewek-cewek joget-joget diklik, ada buka website judul, ada buka film ilegal dan lain sebagainya. Atau mungkin ngeklik link di email, nginstal aplikasi di email, dibuka. Rata-rata kesalahannya itu datang dari kelalaian pengguna yang membiarkan serangan itu masuk. Pertanyaannya, siapa yang sekiranya bertanggung jawab atas itu? Itu dong yang harus dicari tahu dulu. Lu ngeklik apa nih? Lu ngebuka apa? Lu ngedownload apa? Karena emang iya seserem itu internet sekarang kalau misalkan lu nggak hati-hati. Contoh gue buka email, di spam itu isinya adalah ajakan kerjasama yang pada akhirnya bakal ngambil akun gua. Katakanlah gini, akan gue buka emailnya satu, terus gue nge-replay dia, terus mereka ngirimin software atau apa untuk gue buka. Terus ketika software itu gue buka, mereka punya kendali akses akan komputer gue. Itu perkara-perkara kayak gitu yang biasanya dimanfaatkan sama siapapun manufaktur yang menjalankan perkara ransomware tersebut. Itulah alasannya kenapa orang-orang yang megang data pemerintah, yang megang komputer pemerintah harus berhati-hati dan bukan orang sembarangan. Bukan bapak-bapak yang kalau internetnya mati dia langsung manggil teknisi padahal kabelnya kendor. Colokin lagi. Gue kadang masih kesel kalau inget cerita itu. Oh, ini ada penjelasan yang lebih spesifik nih. Menurut perusahaan keamanan cyber, Brainkeeper ransomware menggunakan teknik canggih untuk menyusup, menyebar, dan mengenkripsi data. Metode pengiriman utamanya adalah melalui email phishing yang sering kali berisi lampiran atau tautan berbahaya yang mengarah ke unduhan malware. Setelah berada dalam jaringan, ransomware menggunakan berbagai taktik untuk meningkatkan hak istimewa, menghindari pertahanan, dan mendapatkan akses ke informasi sensitif. Dan lu tahu salah satu alasan kenapa ini bisa lolos? Alasannya adalah karena keamanan data Indonesia pakai Windows Defender. Sumpah gue muak banget dengernya, gue kesel banget kayak Windows Defender bro. Keamanan setingkat warnet anjing. Maksud gue ini kita lagi bicara negara bro. Biasanya negara tuh keamanannya berlapis-lapis. Kayak apa tuh Tango, apa sih namanya? Ya itulah maksudnya berlapis-lapis. Kenapa ini cuma Windows Defender doang yang mana tinggal diklik kelar. Lah, gue yakin juga hackernya ketawa bro ngeliat ini sumpah dah. Aja beginian doang goblok gitu. Terus kayak lanjut deh. Masalahnya kita ngebayar orang loh men. Ada orang yang digaji untuk mengurusi perkara ini, tapi yang dia gunakan adalah Windows Defender. Kesel banget gue. Smadaf, at least Smadaf gak mau Smadaf. Pasti kayak apa sih? Ya ampun. Urutan kejadiannya itu gini. Ini gue ambil dari Tempo dan beberapa artikel gitu ya. Sebenarnya udah sempet ada kecurigaan dari tanggal 17 Juni kalau gue gak salah sebentar. Juru bicara BSSN mengatakan insiden serangan ransomware itu mulai terdeteksi sejak 17 Juni 2024 jam 23.15. Saat itu pihaknya mendapat upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender yang memicu aktivitas malicious berjalan. Dan di 17 Juni ini mereka nggak ngapa-ngapain apa gimana ya? Sampai akhirnya tanggal 20 Juni aktivitas malicious itu terjadi dan melakukan instalasi file yang pada akhirnya mengunci atau menghapus file sistem penting dan menonaktifkan servis yang sedang berjalan. Servis yang sedang berjalan adalah imigrasi, perkara KIPKA dan lain sebagainya. Ini tuh panjang, pokoknya panjang. Dan dari tanggal 20 itulah perkaranya rame, kemudian diomongin sama orang-orang karena yang ngehack minta tebusan $8 juta atau kalau dirupiahin sekitar 131 miliar. Uang yang banyak tentu saja. Dan mengingat Indonesia sedang kekurangan APBN, misalnya kayak IKN lagi jalan tersendat-sendat,
Terus mereka nggak jadi buat ngebikin tapera, misalkan, jadi budget kan tipis-tipis, respect kan, jadinya kayak sayang gitu, kayaknya sayang banget ngeluarin 131M tuh, pasti sayang banget. Yang mana itu juga yang menjadi masalah, karena apa? Karena meskipun kita bayar, kita tetap kalah. Karena data kita dikunci. Dan dari sepengetahuan gue sudah ada 1,5 terabyte yang sudah diambil. Meskipun kita bayar, tidak ada jaminan data itu akan bisa kembali. Tidak ada jaminan data kita tidak akan disebarkan. Dan tidak ada jaminan semua akan berjalan seperti pada umumnya gitu. Jadi kita udah kalah aja di awal. Kita kalah sebelum perang. Malu. Ih. Dan dari situ mungkin yang melatar belakangi keputusan Menkominfo untuk nggak akan bayar tebusan 131 miliar yang diminta. Kejadian lagi bro. Nggak kapok perkara BSI kemarin. Oh, untuk sementara data-data yang masih bisa diselamatkan dimigrasi dulu ke servernya Amazon dan keluar duit lagi tentu saya, tapi kayak ya untuk emergensi, solusi emergensi. Dan apa yang Bapak Menkominfo kita katakan ketika perkaranya ramai, yang bapaknya katakan adalah ini kan lagi diiniin, yang penting ini kan ininya lagi diiniin. Nah, Indonesia banget ya. Itunya kapan diituin? Ntar lagi gue iniin, santai aja gitu. Tolong ituin itu gue ya gitu. Iya bentar lagi gue iniin gitu. Apaan itu artinya? Kagak ada bro. Kagak tahu dah. Apaan arahnya kemana? Maksudnya pejabat publik kok ngomong kayak iniin ituin. Komunikasi kayaknya penting dah. Kalau misalkan kalimat yang pertama kali keluar adalah kami minta maaf, mungkin akan reda. Tapi tidak, lagi diiniin. Lagi diapain? Lagi diiniin. Lagi diapain? Diiniin. 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 Lagi diapain? Di play. Kocak. Yang lucu tuh perkara ininya men. Ini dari teks dari media. Saat Kominfo mengaku tak takut terhadap peretas PDN yang minta 131 miliar, klaim pegawainya kerja 24 jam. Tiba-tiba pemerintah tak bisa pulihkan data PDN yang diserang ransomware. Tiba-tiba pemerintah tak bayar tebusan ke peretas, data kementerian lembaga dibiarkan hilang pasrah. Kalau klaim pegawainya kerja 24 jam, masa ada notif Windows Defender dibiarin aja bang? Ini data negara bang. Emang kagak denger suara dung dung gitu. Gimana sih suaranya tuh kalau ada notif tuh? Gitu kan? Nah, emang kagak denger tinung tinung gitu bang? Lah. Ada yang komen lucu. Kagocek ginian pasti ngedownload apa sih pak? Lu tau gak ini? Lu tau gak ini apa men? Kalau misalkan download yang aneh-aneh gitu kan, kadang emang downloadnya kliknya banyak kan. Harusnya yang ini. Tapi kan ya siapa tahu kan bapak-bapak kan pengen yang cepet aja tuh ngekliknya yang ini, yang ini. Download apa sih pak? Ya elah. Emang gak ada Telegram? Kan bapak sendiri yang ngeblok. Apa tuh? Tapi ya udah pasrah. Gak bisa dipulihkan. Dan lu tahu kenapa beberapa data, beberapa file-file penting hilang? Karena cuman beberapanya aja yang punya backup. Dan ini adalah masalah paling besar yang dipermasalahkan sama orang-orang. Maksud gua, ini Kominfo, sebuah kementerian yang ditugaskan untuk membuat server, untuk menjaga data-data dari negara, dibantu BSSN, anggapannya security, yang menjaga loker tersebut, tapi kok nggak ada backupnya. Bocah baru kuliah aja tahu kalau misalkan bikin data penting, disimpannya nggak cuma di hard disk, tapi juga di Google Drive, di HP, di OneDrive, di flash disk. Orang kuliahan aja tahu kalau bikin data tuh kayak makalah 1, makalah 2 fix,
Makalah 3 bismillah, oke. Ini server data punya negara, Bang. Abang. Gila sendiri gua. Sebenarnya gua nggak tahu apakah sebanyak itu yang datanya bener-bener hilang gak bisa direcovery. Apakah sebenarnya tenant-tenant ini punya backup sendiri atau gimana, gue nggak tahu pasti. Tapi kayak kalimatnya tuh kayak udah pasrah banget gitu, men. Dan itu yang menyebalkan, dan itu yang membuat Komisi 1 DPR marah-marah. Dan ini adalah kali pertama saya happy orang di DPR marah-marahin orang. Gue gak pernah kepikiran, never in my life gue akan setuju sama DPR. Tapi ternyata kejadian, dan lucu, men. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap. Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya. Punya data nasional dipadukan seluruh kementerian harusnya, untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Masih untung orang Indonesia. Masih untung. Itu malah yang selamat. Yang paling patuh imigrasi saya dengar. Itu yang paling gak selamat. Intinya jangan lagi bilang tata kelola, karena ini bukan masalah tata kelola Pak. Ini masalah kebodohan. Punya data nasional tidak ada satupun backup berarti kan. Udah, silakan lanjut Pak. Yang gue kesel tuh masalahnya ini datang dari orang-orang berpendidikan, men. Maksudnya gue bahkan ngelihat rekam jejak dari Kominfo sekarang loh. Meskipun jurusannya FISIP, S1 FISIP, tapi kan Aziz bapaknya juga tahu. Dulu waktu bikin skripsi kan ada backup-backupan data, inilah itulah segala macam ya gitu. Masa kagak kepikiran sih untuk melakukan hal yang sama kepada data negara yang isinya data orang-orang Indonesia? Oh iya, dia kerja 24 jam, jadi dia pede. Terlalu pede, jadi notif dihilangin aja tuh. Dimarah-marahin banget, men. Kalau lu pengen nonton fullnya, rapat DPR ini dinaikin sama banyak channel. Salah satunya Kompas, videonya 4 jam dan seru sekali kalau nonton 4 jam. Cuman lama-lama gumoh, bro, gumoh. Capek. Highlightnya aja dibikin sama FIFA 2 jam. Highlight 2 jam. Highlight bola paling lu lihat dari 90 menit keluar cuman 15 menit. Ini 2 jam. Lagi akan sampaikan poin ketika membuka rapat ini. Bapak-bapak kompak atau tidak sebagai pemerintah? Kalau udah nggak kompak nggak beres. Gue happy banget ngeliat orang diomelin. Kenapa ya? Gak boleh gitu sebenarnya. Tapi kayak ya emang patut diomelin, gimana sih? Terus yang juga jadi masalah adalah gini. Ternyata perkara backupan data itu terlalu birokratif, terlalu banyak urutannya. Kenapa pihak Kominfo itu tidak memiliki backup? Karena ada permasalahan di dalam menerima informasi. Karena gini, pihak imigrasi sempat suratin Kemkominfo untuk minta backup data, tapi nggak direspon. Dan kejadiannya itu bulan April. Harusnya kalau misalkan cepet tanggap, bisa tahu 700 miliar bro dananya. Kenapa kalau mau backup data harus ngomong sama Kominfo? Karena Kominfo lah yang akan mengurus-ngurus permasalahan biaya inilah itulah segala macam. Jadi kan nggak tahu. Gue nggak mau negatif thinking aja, tapi kayak surat yang dikirimkan Ditjen Imigrasi tidak mendapat respon apapun dari Kominfo, sehingga Silmi meminta kejajarannya menyiapkan dan memperbarui secara berkala melalui pencadangan internal pusat data keimigrasian. Dan itu juga sempat dibahas di rapat ini. Apakah betul pernah ada permintaan backup dari Kementerian Pendidikan dan Budaya? Oh, yang diomongin Kemendikbudristek. Jadi ibunya lagi memastikan, bener nggak nih pernah dapat email dari Kemendikbudristek? Jadi nggak cuma imigrasi, tapi Kemendikbudristek juga sempat ada email, cuman kagak diwaro. Lu WhatsApp temen lu kagak dibalas hari aja lu kesel kan? Ini antar pejabat ribut sendiri, kocak. Untuk data-data KIP atau beasiswa
anak sekolah. Aduh. Karena rupanya tiap ada backup ini kuasa anggarannya di Kominfo. Jadi mereka harus minta izin dari Kominfo terlebih dahulu. Sekali lagi yang disampaikan oleh Pak TBH tadi akan mudah meng-cross check kalau memang ini tidak benar ataupun benar. Karena tinggal kita tanya kepada pemerintah lainnya atau KL-KL lainnya. Betul. Silakan. Bisa dicek email aja tau Pak. Dicari aja emailnya. Nah dia ngobrol. Bisik-bisik. Bisik-bisik tetangga. Ya aja kayak ibu-ibu julid gue. Kini mulai. Kok diem-dieman aja ini? Data penerima beasiswa KIP itu luar biasa itu. Jutaan juga. Silakan Pak Menteri yang siapa delegasikan ke Pak Semi. Silakan. Iya, sebentar Mbak, sebelum sedikit aja. Jadi Pak, sampai akhir tuh kagak dijelasin loh. Aduh. Dan ini juga salah satu yang dikeselin sama beberapa orang, men. Kayak tidak terlihat raut wajah panik atau apa. Kalau misalkan kejadian ini terjadi di kantor tempat gue bekerja dulu, siapapun orang itu didepak, men. Disedot tuh bunuh-bunuhnya sama atasan kayak, kok bisa? Sampai ada di titik bisa jadi disuruh bayar tebusannya pakai duit sendiri itu. Kalau misalkan di perusahaan, kita kan di negara masih chill. Gue nggak tahu sih, mereka chill aja bro. Halah, kalau kerja di perusahaan paling ditanya kamu orang dalamnya siapa. Kalau ini kan nih, kamu backupannya siapa? Yang di atas. Padahal di ruang lingkup PDN sementara tahun 2024 harusnya sudah wajib menyusun SOP terkait failover untuk meminimalkan downtime juga. Bisa panjang ini urusan kalau ternyata kesalahannya ada di perusahaan pemenangnya. Penyedia wajib menyusun SOP dan instruksi atau petunjuk teknis restore, failover, dan failback untuk layanan backup as a service. Lu tau nggak fungsinya backup tuh sederhananya kayak gimana? Kayak gini deh men. Kan kemarin imigrasi mati, servernya down karena dihack. Kalau semisal ada restore atau failover yang kayak saat itu juga bisa ngebaca langsung kayak, oh yang ini down, yang ini naik dengan backup, nggak akan jadi masalah men. Seamless, bener-bener yang kayak nggak ada apapun yang terjadi gitu kalau ada backupnya. Ternyata kan tidak. Ada beberapa yang kemudian terdampak dan dampaknya itu dijelaskan sama orang-orang di Twitter. Kayak pertama, arsip nasional nggak bisa dibuka, aplikasi Srikandi itu nggak bisa dibuka karena gangguan pada PDN. Terus paspor belum bisa tercetak. Cuma tadi yang komen di live gue pokoknya ngasih tahu kalau paspornya belum jadi-jadi gitu. Dan ini juga bisa jadi masalah untuk yang orang-orang di luar negeri yang paspornya udah expired, balik-balik kagak bisa mau diperbaiki. Ya elah, repot banget tuh. Data sekitar 800.000 penerima KIPKA Raib nggak ada backupnya. Kalau yang ini gue nggak tahu ya. Kalau ini sih kalimatnya pemerintah punya backupnya. Gue juga nggak tahu. Tapi kan kalau misalkan data ini hilang, masa mau ngecek satu-satu? Verifikasi data penerimaan peserta didik baru juga terganggu. Lalu ya perkara ini, data-data yang bocor. Badan Intelijen Strategis bocor. Inavis bocor. Inavis itu apa sih? Indonesia Automatic Fingerprint Identification System. Hah? Ini yang punyanya polisi apa yang semuanya? Nah ini gue nggak tahu nih. Tapi ini cuman bilang kayak Indonesia Automatic Fingerprint Identification System is a police unit that has a very important task in the identification process. Jadi datanya kepolisian yang menyimpan data-data sidik jari. Jadi kalau misalkan katakanlah ada kematian atau apa kan dicek sidik jari. Apakah itu? Gue nggak tahu sih, ini masih banyak timbul pertanyaan di kepala gue. Tapi kalau ini kesebar, udah gila. Gimana absennya? Gak bisa absen fingerprint. Nah. Kemarin kan gini, kemarin yang jadi masalah adalah kalimatnya masih ada pembelaan. Data-data itu mah nggak penting, itu data-data lama. Sidik jari menurut lu bakal expired? Enggak. Lah gimana sih?
Pembelaannya juga aneh. Kementerian Perhubungan Indonesia. Kita bergantungnya sama siapa men untuk perkara data kalau bukan sama kepolisian, bukan sama negara. Tapi data polisi kita, data militer kita ada di mereka. Aduh. Another bridge hits Indonesia. Semarang City Government Database Leak. Orang Semarang hati-hati ya. Good luck with that bro. Semarang tuh ada di list Kominfo tadi nggak ya? Bentar. Enggak, takutnya tuh beneran semuanya diambil dari sini gitu loh men. Ini kan PDN nih, terus ada listnya nih. Semarang ada sih. Takutnya emang dari sini gitu loh. Ya ampun. Ya Semarang, good luck. Yuk. Data sidik jari dan wajah kita sudah dibobol. Data BIN juga sudah dibobol. BIN Badan Intelijen Negara. Kita balik lagi ke perkara tadi. Mengumpulkan data di satu tempat sebagai efisiensi adalah hal yang baik kalau dikelola dengan benar. Ini yang diserang tuh yang sementara men, belum yang jadi full banget. Baru sementara aja tuh udah begini. Itulah alasan kenapa BI itu seneng. BI itu kayak untung gua nggak join. Dengar dari teman kalau BI menolak pindah data ke PDN karena nggak yakin reliability-nya. Kejadian lah. BI menolak. Kalau BI join, mau jadi apa bro? Tiba-tiba orang di luar negeri tahu lu diblokir leasing. Aduh. Dan ini adalah kalimat marah-marah yang sangat gue sukai karena ini langsung gitu kayak di hati. Gue seneng kata-kata yang keluar di sini karena akhirnya ada yang mewakili elu gua kita untuk ngomel. Bisa menahan. Mohon izin Pak Menteri, kami Komisi 1 bisa menghadirkan mereka. Jangan sampai kami konfrontasi dan kemudian pendapat mereka lain. Bapak harus tanggung jawab. Ya, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ada pemimpinnya, ada di kelas menengah, kelas bawah sampai bawah dan sebagainya. Jangan saling melempar. Kata Dirjen, sekian. Kata Telkom, kami sudah menyediakan, tapi tidak dipakai dan sebagainya. Lalu mengapa tidak dipakai? Aturannya belum ini dan sebagainya. Enggak begini. Kalau kalian laki-laki, kalian pejabat negara, tanggung jawab. Saya kurang korek, siap bertanggung jawab atas pekerjaan saya. Itu jantan berhadapan dengan rakyat, Bapak. Happy banget gak lu ngelihatnya? Dan ini adalah analogi yang sangat amat tepat, sangat amat masuk akal, dan ini sangat gue cintai analoginya men, sebagai orang yang mencintai analogi ya. Tapi dari paparan Bapak berdua tadi, kesan saya begini. Negara ini membangun locker room di bandara. Banyak calon penumpang disuruh nitipkan kopernya ke locker room. Terus Kominfo membangun infrastrukturnya, BSSN jadi satpamnya. Ternyata locker roomnya dimasukin maling, dikunci dari dalam. Terus Bapak berdua menyalahkan kepada penumpangnya, kenapa Anda nggak punya koper cadangan? Gitu. Bagus banget. Anda salah, sehingga koper Anda nggak tertinggal di dalam, nggak bisa diambil lagi. Anda nggak punya koper cadangan, seolah-olah begitu yang kami tangkap. Terus Pak Satpan mengatakan, aku kan sudah memprediksi bakal ada maling nih. Kenapa bangun kamu kayak gitu? Padahal satpamnya tugasnya ditugasi oleh negara, waktu mengajukan anggaran ke sini mengatakan tugasnya dengan gagah melindungi seluruh sistem kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia.
menjamin keamanan cybernya. Bagus banget kan? Bagus men, gue suka banget men analoginya men, keren gila. Oh dan ini dan ini adalah salah satu hal yang melatar belakangi marah-marahnya orang di internet. Karena apa? Karena siapapun bapak ini, Ketua Indonesian Cyber Security Forum, menyebut celah penyerangan cyber di Indonesia terjadi karena kurang kritisnya masyarakat terhadap konsumsi. Kenapa jadi masyarakat yang salah? Itu kan kerjaannya mereka yang dibayar sih Kominfo sama BSS. Lagi mana? Itu harus kita rubah pola pikir. Jadi kembali lagi, PDN ini musibah ya. Nah, yang digarisbawahi sama orang-orang adalah kalimat ini. PDN ini musibah ya, musibah bersama bangsa kita. Enggak men, ini gak musibah bangsa. Musibah tuh banjir, gunung meletus, angin puting beliung, pentil muter, angin puting beliung. Itu baru musibah. Kita nggak tahu datangnya kapan, kita nggak tahu apa aja yang bisa terjadi. Kalau yang perkara pengamanan data kita tahu, ada tindakan preventifnya, kita tahu harus ngapain, kita tahu apa aja yang harus diperbuat. Jangan pakai Windows Defender doang, punya backup data. Musibah bro, musibah. Tanggung jawab bersama lagi, itu tanggung jawab Kominfo aja, kenapa? Jadi gini, Ketua Kominfo kita sebelumnya itu kan Johnny G. Plate kan ditangkap gara-gara korupsi kan. Ya korupsi lagi. Dulu kan Doski pernah ngomong kayak gini, kalau bisa jangan menyerang. Kalimatnya kayak orang tua ngomelin anaknya lagi main-main di luar. Kalau bisa masuk, anak udah maghrib gitu. Lah ini hacker bro, bisa apa? Hackernya juga gak yang sembarangan nyerang, hackernya gak nyerang, lu nyelalai. Gue kira dengan gantinya Kominfo, Ketua Kominfo atau Direktur Jenderal Kominfo atau apa itu akan berubah, ternyata tidak. Sama saja. Dua bau, rakus lagi bukannya mati malah ngehambat perkembangan teknologi. Ngurusin bokep lancar, kirain keamanan pada turu. Blokir bokep, menjaga data negara. Ya. Yang anehnya lagi, tiba-tiba keluar video ini. Siber itu akan sangat tergantung dari 3 hal. Sumber daya manusianya, tata kelolanya, dan teknologi yang digunakan. Nah, kalau kita lihat dari sumber daya manusia, ya kita masih katakanlah dari sisi pendidikan formal. Ada berapa sih perguruan tinggi? Enggak, lo tau gak sih yang disebelin orang-orang tuh, perkaranya bukan di berapa pendidikan tinggi nasional lah, yang disuruh kerja siapa, itu jadi permasalahannya gitu loh. Kenapa yang jadi masalah? Enggak, lo tau gak yang gue tunggu adalah permintaan maaf untuk kayak kami minta maaf, kami menyesal, kami kayak mundur, maju, putar balik. Bukan minta maaf, mundur malah cari-cari alasan pada gak ada malunya. Kenapa dilempar ke sana gitu? Kenapa dilempar kayak kita nggak punya resort? Apaan? Kalau kita lagi mau ngomongin perkara sumber daya manusia, tahu nggak Pak, ada yang lagi diketawain gara-gara nyebutnya. Berikut data backup yang detail. Jumlah FM atau virtual mesin yang terbackup di Surabaya itu. Kayaknya virtual bahasa Indonesia bahasa Inggris sama-sama pakai V nggak sih? Gue nggak tahu dah, tapi kayak sumber daya manusia tuh diomongin. Kalau kita lagi ngomongin perkara sumber daya manusia ya kita ngomonginnya akses ke pendidikannya juga dong. Masalahnya sempat ada kalimat gini, anggaran diklaim terbatas, BSSN malah bangun kolam renang 1,8 miliar. Daripada bikin sekolah mending kita renang. Ya nggak apa-apa, negara rusak, data-datanya nggak ada, yang penting bisa gaya kupu-kupu. Lebih milih berenang. Gimana? Orang yang sama gak sih tadi yang ngomong tuh? Dari BSSN juga, iya. Ya gak apa-apa, yang penting berenang. Ya, sebaik-baiknya dan secanggih-canggih teknologi yang digunakan, tetap aja human error paling menentukan. Pertanyaannya, orang dalam Kominfo habis download apaan sampai kena ransomware?
yang paling menyebalkan lainnya adalah kalimat ini, men. Kalimat ini tuh ngeselin banget karena dengan PD-nya bisa bilang kayak semua negara diserang ransomware. Tidak ada di seluruh dunia yang tak kena serangan ransomware. Ya udah tahu kayak gitu ya dijaga lebih ketat dong, bukan malah pasrah kayak ayo serang aku. Iya. Kenyang banget gua, kenyang. Omongannya sama, nggak jauh beda kayak ini. Respon polusi udara. Memang begitu, semua dunia polusi. Lah kalau semua disamain nama dunia yang rusak ini ya kagak ada ujungnya. Mau jadi apa bangsa ini? Capek banget. Ya gue nggak tahu lah, pokoknya nasi udah menjadi bubur. Pada akhirnya yang keluar sekarang adalah ini petisi di change.org yang intinya pengen Menteri Kominfo mundur. Kartu merahkan Budi Ari. Iya. Saya ikut. Iya. Nah. Cuman kalimat bapaknya adalah no comment, itu hak masyarakat bersuara, yang pasti tak ada indikasi dan belum ada bukti kebocoran data. Gak ada guys, semua yang tadi gue omongin dari awal itu tidak ada, semuanya tidak ada bukti kebocoran data, itu nggak ada yang namanya data hilang, itu nggak ada, semuanya hanya konspirasi elit global kayak sekarang. Gue bisa ngehack NASA kalau lu mau tahu ya. Nih, ini dunia lagi muter nih. Ini ada kita di sini. Ini ada audionya gua nih lagi ngomong nih. Gokil. Bentar lagi NASA akan menurunkan salju di Indonesia kita tercinta. Ya. Ya begitulah kehidupan ya. Gua nggak tahu mau nutupnya gimana, tapi akan gue biarkan lu dengan semua apa yang bisa lu katakan. Tulis aja di kolom komentar di bawah apa yang sekiranya ada di kepala lu sekarang. Mungkin lu nggak gitu tahu apakah data lu terdampak atau enggak, tapi suatu saat nanti kalau perkara kayak gini terulang lagi dan permasalahannya mulai mendekat ke data pribadi lu, gua kehabisan kata-kata, men. Sumpah gue bingung banget mesti ngomong apa lagi. Ya gue rasa harusnya itu udah mengcover semuanya. Kalau misalkan ada yang mau ditambahin, lu bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa, udah bingung banget bro. Udah bingung banget bro. Mending gue ngomong sama sapi lu lebih jelas. Jangan lupa di like dulu videonya sebelum cabut. Subscribe kalau lu belum. Gue live setiap Senin, Kamis, Sabtu, Rabu di membership. Dan monggo ditunggu aja video-video selanjutnya. Ini adalah video terakhir di bulan Juni, by the way. Selamat datang Juli, semoga Juli nanti akan lebih baik kepada kita. Semoga kerasanya lamaan dikit. Juni itu kayak serem banget, men. Kita kedip tanggal 29 nih. Sekarang tuh tanggal 30 nih gitu. Udah habis aja bulan, jadi kayak ya, semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalani apapun ini di dunia. Ya gitulah pokoknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam. Gue kadang ada kasihannya gitu sama anak gue. Generasi setelah gue itu bakal jadi kayak apa. Semoga bisa menyelesaikan semua permasalahan boomer-boomer ini. Pusing banget ya ampun ngelihatnya, kayak sepele banget semuanya itu. Ketik 1 jika kamu ingin beliau mundur. Bye bye, thank you.